Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom. Kita saat ini sedang atau sudah masuk dalam hari-hari penderitaan Tuhan Yesus. Bukan lagi minggu-minggu penderitaan, tapi kita sudah masuk ke hari-hari penderitaan Yesus. Dan saudaraku, salah satu perikop firman Tuhan yang sering kita baca di hari-hari penderitaan Tuhan Yesus ini yaitu tentang penyangkalan Petrus, atau kisah tentang penyangkalan murid Tuhan yang paling utama atau yang paling selalu tampil ke depan, yang bernama Simon Petrus. Nah, ini selalu kita baca bagian perikop ini dan itu menjadi renungan bagi kita. Lalu kemudian orang sering bertanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Kok bisa terjadi? Petrus yang adalah seorang murid yang utama itu, ya artinya dia sering tampil, dia bisa menyangkal Tuhan Yesus. Dan saudara sekalian, ini sering menjadi pembahasan, ya. Jadi sering menjadi diskusi kita, bagaimana pula ya kok bisa terjadi dalam diri kehidupan Simon Petrus yang dia menyangkal Tuhan Yesus di salah satu episode masa penderitaan Kristus. Saudara sekalian, sebetulnya tanpa kita sadar atau penuh dengan kesadaran, ya, kita juga sering menyangkal Tuhan Yesus. Dan mungkin saja kita lebih buruk dari Petrus. Ya, kalau Petrus dalam periode itu, dan memang hanya tercatat dalam di Alkitab itu ada 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Mungkin kita lebih buruk dari itu. Mungkin kita menyangkal Tuhan Yesus berkali-kali. Mungkin bahkan tidak terhitung kehidupan kita, pengakuan kita, dan ucapan kita yang menyangkal Tuhan Yesus. Saudara sekalian, pada hari ini kita akan baca dari bagian firman Tuhan, yaitu dari Injil Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Jadi kisah tentang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus ini berada di 4 Injil, ya. Yang sangat hampir serupa itu terdapat di Injil Matius, Markus, dan Lukas. Sementara di Injil Yohanes menjelaskan beberapa hal yang sangat penting, terutama tentang bagaimana keberadaan Yohanes yang juga pada saat itu, ya. Murid-murid lain sepertinya sudah meninggalkan dengan ada peristiwa yang begitu hebat, peristiwa yang begitu menggoncangkan iman itu. Murid-murid lain sepertinya sudah tidak ada. Namun demikian Yohanes tetap dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi di mana Yesus berada dalam masa penderitaan itu, Yohanes tetap berada di sana. Sementara Petrus juga ada di situ. Dan di dalam Yohanes tercatat bahwa Petrus dan Yohanes bersama-sama ketika Tuhan Yesus diadili di Imam Besar Kayafas. Nah, saudara, mari kita membaca dari Injil Matius 26 ayat 69 sampai 75 yang berbunyi demikian. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkal di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara-saudara sekalian, dari bacaan atau perikop kita yang kita baca tadi, ya, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita pelajari, ya. Dan hal yang pertama yaitu bahwa penyangkalan terhadap Kristus bisa terjadi karena tantangan dan tekanan eksternal yang begitu hebat yang terjadi kepada murid-murid Tuhan.
Sekali lagi, penyangkalan itu muncul karena tekanan dari luar yang begitu hebat. Tantangan dari luar yang begitu hebat yang membuat iman itu goncang dan pada akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Saudara, 3 kali Petrus ditekan atau 3 kali Petrus dituduh dan diminta memberi penjelasan tentang identitasnya. Satu hal yang pertama itu terjadi di halaman pelataran rumah Kayafas oleh seorang hamba perempuan. Tadi kita baca dari ayat 69. Saya ingin menekankan ini lagi. Ini di pelataran rumah bagian luar, ya. Jadi pada saat itu dari bacaan kita bisa membayangkan bahwa rumah Kayafas itu ada panggung tempat Tuhan Yesus diadili, kemudian di depannya itu ada pelataran halaman dalam, kemudian pelataran halaman di bagian luar. Dan untuk masuk ke dalam pelataran bagian dalam itu atau halaman bagian dalam itu harus melewati pintu gerbang. Jadi ada pintu gerbang yang memisahkan antara pelataran halaman luar dan pelataran halaman dalam. Dan tekanan pertama atau penyangkalan pertama atau sebelumnya itu tantangan pertama, pertanyaan pertama yang membuat Petrus menyangkal Yesus itu terjadi pertama di halaman bagian luar oleh seorang hamba perempuan. Nah, yang kedua terjadi di pintu gerbang menuju halaman bagian dalam, juga oleh seorang hamba, ya, hamba perempuan. Di dalam bacaan kita tadi dikatakan hamba lain, hamba perempuan yang lain. Namun di dalam Injil Markus dan Lukas dikatakan ini adalah orang yang sama, hamba perempuan yang di luar itu dia juga yang hamba perempuan, hal orang yang sama yang menanyakan tentang identitas Petrus dan menuduh atau menekan dengan pertanyaan menekan terhadap Petrus. Nah, itu terdapat dalam ayat 71 yang tadi kita baca. Jadi ini terjadi di pintu gerbang. Jadi saudara, kalau Anda baca dari Injil Yohanes dikatakan bahwa saat itu Yohanes berada di pelataran bagian dalam, jadi halaman bagian dalam. Kemudian ketika pengadilan oleh Kayafas itu sedang berlangsung, maka Yohanes keluar memanggil Petrus. Yohanes keluar memanggil Petrus dan mereka masuk ke dalam. Dan ketika mereka berada di pintu gerbang itu, dia dihadang atau mereka atau tepatnya Petrus dihadang oleh hamba perempuan dan pertanyaan tentang identitas Petrus itu kembali terjadi di situ. Dan yang ketiga, saudara, terjadi di pelataran dalam, persis depan panggung di mana Yesus disidang, di sekitar api unggun, jadi orang banyak pada saat itu. Jadi kalau tekanan atau tantangan pertama atau pertanyaan pertama itu dilakukan oleh hamba perempuan, yang kedua oleh hamba perempuan, yang ketiga oleh orang banyak yang duduk bersama-sama di sekitar api unggun, dan Petrus juga berada di tengah-tengah atau bersama-sama dengan mereka di api unggun pada saat itu. Saudara, dari bacaan kita tadi, dari penjelasan saya ini, kita melihat bahwa semakin berkembang waktu, semakin hari berjalan atau jam berjalan, semakin kuat tantangan itu. Semakin Petrus datang mendekat ke arah Yesus, semakin besar tekanan itu. Dengan berkembangnya waktu, semakin banyak orang yang menekan. Kalau tadi hanya perempuan yang menekan, tetapi pada akhirnya orang banyak yang bertanya tentang identitas Yesus. Jadi bukan hanya seorang hamba perempuan, tetapi oleh banyak orang. Saudara, penjelasan ini menekankan bahwa tekanan eksternal itu menyerang iman dan identitas seseorang. Tekanan eksternal itu menyerang iman dan identitas kekristenan, identitasmu sebagai seorang percaya. Saudara, tekanan pertama atau tuduhan pertama itu berbunyi demikian. Engkau juga selalu bersama-sama dengan orang Galilea itu. Ayat 69. Saudara, tanda bahwa tekanan itu, tanda dari ayat frasa ini atau kalimat ini mengindikasikan bahwa yang menekan itu adalah orang luar atau bukan orang percaya. Saudara, perhatikan kalimatnya. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Jadi ini seolah-olah berkata bahwa bukan Yesus orang Galilea atau Yesus yang kami juga kenal, tapi Yesus orang Galilea itu.
Nah, dengan frasa ini, kalau Anda memahami dia secara perlahan-lahan, memahami kalimat ini berarti bahwa yang menekan ini, yang bertanya ini, seorang hamba perempuan ini dia tidak mengenal Yesus. Dia bukan murid Tuhan Yesus. Dia bukan orang Kristen. Dia adalah pihak eksternal. Nah, saudara, tekanan atau tuduhan kedua itu berbunyi begini. Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Nah, beda antara yang pertama yang kedua. Kalau pertama itu Yesus orang Nazaret, yang kedua adalah yang pertama Yesus orang Galilea, yang kedua adalah Yesus orang Nazaret. Nah, saudara sekalian, kalau Galilea itu masih daerah yang luas, sekarang lebih spesifik Nazaret, kota asal Yesus. Jadi tekanannya itu bersifat lebih, spektrumnya lebih besar, luas, kemudian makin mengarah kepada yang lebih spesifik. Galilea kemudian menjadi Nazaret. Nah, tekanan yang ketiga atau tuduhan ketiga, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Jadi orang banyak yang di sekitar api unggun itu mereka berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Sudah perhatikan, kalau yang tadi hanya menyinggung pertanyaan atau tekanan kedua itu hanya tentang bahwa Petrus adalah bersama-sama dengan Yesus, ya. Orang Nazaret atau orang Galilea. Tetapi yang ketiga ini agak lain ini. Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, ya, dari murid-muridnya, dari Yesus. Itu terlihat dari bahasamu. Itu nyata dari bahasamu. Saudara, ini berarti bahwa selain identitas iman yang menjadi basis untuk dipertanyakan, ya, atau tuduhan, tetapi juga selain itu, tapi juga bahasa atau identitas pribadimu. Jadi dari bahasa identitas pribadi itu ketahuan Petrus itu siapa. Saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa terjadi eskalasi di dalam tuduhan. Terjadi gradasi yang semakin hari semakin tinggi, tekanan yang semakin hari semakin besar. Dari Galilea ke Nazaret, dan dari imanmu, kemudian lebih di samping imanmu juga ditambah dengan identitasmu. Jadi menjadi objek tekanan itu, pertanyaan itu bukan hanya imanmu, tetapi terkait dengan imanmu itu juga adalah identitas pribadimu. Yang ditekan kepada Petrus itu karena apa? Karena minoritas. Saudara, pada saat itu iman Kristen, ya, ajaran Kristus adalah minoritas. Dan identitas sebagai orang Galilea atau orang Nazaret itu juga adalah minoritas, jauh dari Yerusalem. Jadi agama dan identitas adalah minoritas, dan itu merupakan tekanan yang begitu kuat pada saat itu yang terjadi kepada Petrus. Saudara, seorang sosiolog asal Amerika, ya, yang bernama Louis Wirth ini dia mengatakan begini, bahwa grup minoritas adalah mereka atau orang-orang yang karena fisikal dan cultural karakteristik. Jadi mereka yang disebut minoritas itu mereka yang mempunyai karakteristik yang secara fisik atau secara budaya yang terpisah dari orang banyak pada lainnya, ya, society pada umumnya. Dan yang membuat sehingga hidup mereka itu berbeda, dan pada akhirnya mereka diperlakukan berbeda. Dan mereka yang menganggap bahwa dirinya itu adalah objek, ya, dari diskriminasi kolektif. Sosiolog ini, Louis Wirth ini, ingin mengatakan itu yang disebut dengan grup minoritas. Dan saudara, dari definisi Louis Wirth ini, ya, ini berarti bahwa ya murid-murid itu mengalami apa yang disebut dengan tekanan minoritas, ya, tekanan minoritas yang terjadi dalam kehidupannya. Minoritas karena iman dan minoritas karena asal usul. Ya, jadi dua itu yang menjadi tekanan begitu rupa. Menanyakan tentang hal itu kepada murid-murid, khususnya kepada Petrus, sehingga itu begitu luar biasa yang pada akhirnya Petrus menyangkal dirinya, menyangkal Tuhan Yesus. Saudara, apa artinya ini bagi kita? Ini berarti bahwa dunia menekan kamu, dunia menekan Anda karena imanmu, dan itu menyatu dengan latar belakang sehingga pada akhirnya Anda bisa menyangkal Yesus.
Oleh karena itu apa yang harus Anda lakukan? Ya, Anda harus lakukan yaitu tidak ada cara lain, saudara sekalian. Anda bukan harus melarikan diri dari dunia ini supaya Anda tidak ditekan dengan identitasmu dan dengan latar belakang fisikmu, latar belakang budaya atau kulturalmu. Anda tidak bisa melarikan diri. Anda tetap berada di tengah-tengah dunia ini. Karena itu yang bisa Anda lakukan yaitu Anda berdoa. Memohon kepada Tuhan agar Anda diberikan kekuatan. Doakan supaya Anda tidak jatuh dalam pencobaan. Dan doakan kepada Yesus supaya jangan membawa Anda ke dalam pencobaan. Karena Tuhan Yesus mengajar juga untuk berdoa supaya tidak jatuh dalam percobaan. Pelajaran pertama pada hari ini. Ketika Anda mengalami tekanan yang begitu besar, ya secara eksternal datang, maka Anda harus berada di sana. Tetapi apa yang harus Anda lakukan? Anda memohon kekuatan dari Tuhan. Supaya itu tidak terjadi dengan Anda. Saudara sekalian, hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat ini ya, Matius 26, 69 sampai 75 ini, yaitu tentang bentuk penyangkalan ya. Jadi bentuk dari penyangkalan. Ada 3 penyangkalan. Dan mari kita melihat sama ya, gradasi penyangkalan. Kalau tadi yang pertama itu gradasi tuduhan yang ujung-ujungnya mengarahkan kepada minoritas. Tetapi yang kedua ini adalah yang disebut dengan gradasi penyangkalan. Saudara, pada penyangkalan pertama, Petrus mengatakan begini, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya. Jadi setelah hamba perempuan itu menuduh Petrus, menyatakan kepada Petrus bahwa dia adalah bersama-sama dengan Yesus orang Galilea. Lalu kemudian Petrus menjawab, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Saudara, ini suatu jawaban umum yang bersifat bukan kebodohan ya, tetapi pembohongan ya. Jadi aku tidak tahu, seolah-olah ya memang dia tidak tahu, bukan, tetapi ini pembohongan ya. Jadi Petrus berbohong dengan sangat parah, dengan sangat luar biasa, sehingga Petrus mengatakan aku tidak tahu apa yang kau maksud. I don't know what you are talking about. Saya tidak tahu apa yang engkau berkata. Dan kita sering mendengar jawaban ini ya. Sebetulnya ini pembohongan yang sangat luar biasa. Tetapi ini sifat penyangkalan yang masih sangat umum. Engkau bersama-sama dengan Yesus. Engkau adalah seorang Kristen. Saya tidak. Kamu ngomong apa sih? Kalau kira-kira dalam bahasa sehari-hari. Kamu adalah orang Kristen. Tuduhan seperti itu atau klarifikasi seperti itu. Lalu kemudian jawaban Petrus, kamu ngomong apa sih? Saya nggak ngerti itu, kamu ngomong apa? Ya, I don't know what you are talking about. Ya, saya tidak tahu apa yang kamu ngomong. Jadi ini penyangkalan masih umum. Tapi saudara, penyangkalan kedua agak lain. Penyangkalan kedua itu ketika dibilang bahwa kamu adalah bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Kemudian Petrus menjawab begini. Dan ia menyangkalnya pula. Tapi kali ini dengan bersumpah. Kalau penyangkalan pertama hanya penyangkalan tanpa bersumpah. Tapi penyangkalan kedua ini dia menyangkal dan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Tidak kenal Yesus. Saudara sekalian, itu berkata Petrus, saya nggak kenal Yesus. Aku nggak kenal Yesus. Kamu bersama-sama dengan Yesus. Aku nggak kenal Yesus. Kalau tadi yang pertama masih sangat umum, yang kedua ini sudah lebih spesifik. Dengan sumpah lagi. Jadi tidak hanya aku tidak kenal orang itu, tapi dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Sumpah deh, aku nggak kenal orang itu. Saudara, yang ketiga lebih spesifik lagi. Penyangkalan ketiga. Ketika dikatakan bahwa engkau bersama-sama dengan Yesus, ketahuan dari bahasamu. Lalu apa yang katakan Petrus? Petrus katakan begini. Maka mulailah, Alkitab berkata demikian dalam ayat 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Saudara, yang kedua tadi menyangkal bersumpah. Yang ketiga ini menyangkal, mengutuk dirinya dan bersumpah. Jadi ini lebih tinggi lagi penyangkalan itu. Aku tidak kenal orang itu. Jadi sebelum dia mengatakan atau dengan sambil mengatakan aku tidak kenal orang itu, Alkitab menjelaskan bahwa ada semacam mengutuk dirinya dan bersumpah bahwa aku tidak kenal orang itu. Ini penyangkalan yang lebih luar biasa lagi. Saudara sekalian, 3 kali penyangkalan. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. 3 kali Yesus disangkal oleh Petrus. Dengan kata lain, Petrus mengatakan begini, sumpah deh, saya bukan orang Kristen. Benar deh, saya ini bukan orang Kristen. Saya
bukan termasuk orang yang percaya kepada Kristus. Jadi gradasi penyangkalan itu semakin hari semakin naik. Saudara sekalian, uh, Tuhan Yesus pernah memperingatkan di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 9. Barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, pada saat pengadilan orang percaya, pada saat itu kamu akan disangkal oleh Yesus di depan malaikat-malaikat Allah. Jadi saudara, tentang penyangkalan ini sesuatu yang sangat penting, ya. Dengan kata lain, Yesus mengatakan tidak boleh menyangkal Tuhan Yesus. Karena apabila kamu menyangkal Yesus dan engkau tidak bertobat, maka saatnya kamu akan disangkal oleh Tuhan Yesus. Saudara, apa artinya bagian ini bagi kita? Pertanyaannya, berapa kali Anda menyangkal Yesus? Tadi pertanyaan saya di pembukaan tadi. Petrus 3 kali menyangkal dan gradasi penyangkalannya itu sehari semakin tinggi. Jadi kalau penyangkalan pertama tidak bertobat, maka penyangkalan kedua lebih hebat lagi. Tidak bertobat, penyangkalan ketiga lebih hebat lagi. Tidak mengaku salah, penyangkalan seterusnya. Makin hari makin tinggi gradasi penyangkalan. Makin tinggi intensitas penyangkalan itu. Tadi bersumpah, menyangkal dengan bersumpah dan mengutuk diri sendiri. Saudara, pertanyaan bagi Anda, berapa kali Anda menyangkal Tuhan Yesus? Sudah berapa banyak Anda menyangkal Tuhan Yesus dan selama ini Anda diam-diam aja, nggak perlu datang dan mengaku bersalah kepada Allah, tapi berulang kali menyangkal Tuhan Yesus. Saudara, mungkin Anda berkata Anda tidak menyangkal dengan perkataan, tetapi kita sering tidak hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan kita menyangkal Tuhan Yesus. Dengan perbuatan kita menyatakan kepada dunia bahwa kita ini bukan murid Yesus. Padahal kita ini murid Yesus. Cuma tidak dengan perkataan, dengan perbuatan kita mengatakan kita bukan murid Yesus. Kita bukan orang Kristen. Jadi tidak menggambarkan identitas kita. Jadi dengan perkataan kita bisa mengaku, menyangkal identitas kita. Tapi juga dengan perbuatan kita bisa menyangkal identitas kita. Saudara, hari ini firman Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa kita harus berhenti menyangkal Tuhan Yesus. Sebaliknya, menyatakan Yesus. Jadi bukan menyangkal, tapi menyatakan Yesus. Bukan menyangkal Yesus di tengah-tengah dunia, tapi menyatakan Yesus di tengah-tengah dunia. Saudara, itu pelajaran kedua pada hari ini. Hal yang ketiga, saudara sekalian. Yang pertama tadi bentuk tuduhan, dan kita lihat gradasi tuduhan yang begitu luar biasa, dan kita berdoa supaya kita jangan menghadapi tuduhan seperti itu. Yang kedua, bentuk penyangkalan, dan sama, penyangkalan berulang-ulang. Dan penyangkalan yang tidak ada permohonan pengampunan akan masuk kepada penyangkalan berikutnya yang lebih hebat, yang lebih tinggi, yang lebih kuat intensitasnya. Dan yang ketiga, saudara sekalian, hal yang ketiga yang kita pelajari ini yaitu bentuk penyesalan. Jadi penyangkalan, tuduhan, penyangkalan, tapi ada penyesalan dan pengampunan. Dan ini harus merupakan bagian dari kehidupan kita. Penyesalan dan pengampunan. Penyesalan dan permohonan pengampunan. Saudara, pada ayat 74 dikatakan begini. Pada saat itu berkokoklah ayam. Jadi ayam berkokok sesuai dengan apa yang sudah diperingatkan Yesus sebelumnya di perjamuan malam, di malam hari, di awal malam itu ketika mereka makan bersama-sama. Yesus dan muridnya makan bersama-sama. Dan Yesus sudah mengingatkan bahwa sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali. Maka kejadiannya pada saat ini. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara, apa yang terjadi? Alkitab berkata di dalam Matius ini, lalu ia pergi. Jadi Petrus begitu ayam berkokok, Petrus keluar menangis dengan sedihnya. Tetapi kalau Anda membandingkan perikop ini dengan Lukas, Injil Lukas, pasal 22 ayat 61 dikatakan begini. Begitu ayam berkokok, berpalinglah Yesus kepada Petrus. Saudara, Yesus ada di atas ini, di atas panggung ketika dia sedang diadili oleh Kayafas. Begitu ayam berkokok, dia berpaling. Dia berpaling dan dia melihat Petrus ada di bawah sana.
Saudara, pandangan mata Yesus itu begitu penting. Pandangan mata Yesus dan pandangan Petrus itu bertemu. Bertemu dan Yesus tahu apa yang telah terjadi. Karena memang Yesus yang sudah mengingatkan itu apa yang terjadi. Bahwa sesungguhnya Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus. Pandangan mata itu begitu berarti. Pertemuan pandangan mata saling melihat. Yesus berpaling. Jadi hanya sebentar Yesus berpaling dan melihat Petrus. Saudara, Petrus tahu apa artinya pandangan mata itu. Bahwa dia bersalah. Karena dia sudah diingatkan. Tetapi itu juga berarti saudaraku, pandangan mata itu juga berarti pengampunan. Berarti pengampunan. Yesus tahu apa yang Petrus lakukan. Penyesalan dari Petrus. Dia keluar dan dia menangis dengan sedihnya. Tapi pada saat yang sama pengakuan Petrus. Pada saat yang sama pengampunan Tuhan Yesus. Saudara, sebagai anak ya, Anda pasti tahu pandangan mata orang tua Anda. Ya, sebagai bawahan Anda tahu pandangan apa arti pandangan mata dari atasan Anda. Anda tahu dua orang yang punya hubungan yang dekat, maka mereka makin tahu gesture dari tubuh masing-masing. Dari raut wajah kita tahu apa yang terjadi. Itu Anda pasti mengalami hal itu. Karena itu saudara sekalian, karena Petrus dan Yesus ini dekat sekali. Ya, semua murid dekat sekali dengan Tuhan Yesus dan mereka hidup bersama siang dan malam, melayani bersama, mengajar, ya, mengetahui persis arti dari pandangan Tuhan Yesus, arti dari gesture Tuhan Yesus. Dan saat itu Petrus tahu bahwa Yesus memandang Petrus. Petrus dipandang oleh Tuhan Yesus dan Petrus mengerti bahwa Yesus mengampuni dia. Petrus mengerti bahwa dia telah berbuat dosa. Dia telah menyangkal Tuhan. Dan karena itu dia keluar, dia sedih. Dia patah hati. Dia mengaku kesalahannya. Dia begitu sedih tentang apa yang terjadi. Dia tahu bahwa dia bersalah. Tapi dia tahu bahwa dia diampuni oleh Tuhan Yesus. Keluar dari tempat itu dan menangis dan memohon pengampunan. Saudara-saudara sekalian, apa arti firman ini bagi kita? Kalau Anda menyangkal Tuhan, Anda sadari, Anda tidak sadari, tapi lebih sering kita sadari bahwa kita ini menyangkal Tuhan. Jangan Anda lari, jangan Anda lari. Jangan Anda tetap, tidak ada masalah. Jangan Anda lari dari kenyataan itu. Tapi pandanglah kepada Yesus. Ketika Anda menyangkal Yesus, baik dengan perkataan dan perbuatan, pandanglah kepada Yesus. Arahkan matamu atau cari pandangan Yesus. Cari mata Yesus. Cari wajah Yesus. Arahkanlah dirimu untuk datang pada Yesus. Dan di sana Anda mendapat pengampunan. Saudara, sekarang ini pandangan mata Yesus itu apa? Ya, apa sih bentuk dari pandangan mata Yesus pada saat ini? Wajah Yesus itu apa saat ini? Saat ini wajah Yesus adalah doa Anda secara pribadi. Ketika Anda datang dalam doa dan menyampaikan kepada Yesus bahwa Anda telah menyangkal Tuhan Yesus. Anda datang membaca Alkitab, membuka firman Tuhan, dan Anda tahu suara Yesus. Di sana itu adalah pandangan. Yesus berpaling dan melihat Anda dengan cara Anda berdoa. Ketika Anda berdoa, Yesus berpaling atau Anda datang melihat wajah Yesus. Ketika Anda membaca firman Tuhan, Anda datang melihat Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, malam ini firman ini atau hari ini firman ini menyatakan kepada kita bahwa di musim Paskah ini ya, kita harus introspeksi diri kita. Sejauh mana kehidupan kita ini masih setia dan taat kepada Yesus. Atau kita ini sering menyangkal Tuhan Yesus. Dan karena itu saudaraku, pasti Anda tahu, masing-masing Anda pasti tahu sejauh mana apa yang telah Anda lakukan.
Apakah Anda sungguh-sungguh mengikuti Yesus atau saudara sering menyangkal, sering dengan perbuatan dan tindakan dan perkataan Anda menyatakan bahwa Anda bukan pengikut Kristus. Anda mengatakan bahwa Anda bukan orang Kristen. Saudara, karena itu Anda berdoalah. Kita harus berdoa. Anda harus berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan yang berat yang membuat Anda menyangkal Yesus, karena tekanan eksternal yang membuat Anda menyangkal Yesus. Kemudian firman Tuhan juga ingin menyatakan kepada kita bahwa kita tidak boleh takut menyatakan identitas kita sebagai murid Tuhan Yesus. Bukan menyangkal, tapi menyatakan Kristus. Jadi yang harus kita lakukan dengan perkataan kita, dengan pengakuan kita, bukan menyangkal, tapi menyatakan Tuhan Yesus kepada dunia ini. Namun kalaupun Anda gagal, gagal melakukan hal itu, carilah wajah Tuhan Yesus dan mohon pengampunan. Saudara, selamat memasuki masa Paskah. Kita di hari-hari masa sengsara Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita masuk di dalam masa Paskah, dan Paskah adalah kemenangan. Dan hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.